kalau Papua ini mau bangkit dari segala sektor pembangunan, harus koruptor-koruptor di tanah Papua harus dibersihkan. Kami sangat mendukung penegak hukum dalam hal ini KPK untuk membersihkan semua koruptor yang ada di tanah Papua. Karena sekarang Papua tidak bisa maju, Papua ini semakin lama semakin miskin karena hadirnya koruptor-koruptor di tanah Papua ini. Terutama pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di tanah Papua, mulai dari kabupaten sampai tingkat provinsi. Jadi saya harap kepada seluruh masyarakat Papua, kalau memang ada pejabat-pejabat yang terlibat dalam korupsi, jangan kita mudah diprovokasi. Kita tidak boleh mudah diprovokasi dan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Karena kami harap supaya pemerintah daerah atau baik tinggal kabupaten, kota maupun provinsi itu melakukan yang terbaik demi pembangunan daerah dan juga masyarakat. Tetapi selama ini banyak masyarakat kita orang Papua ini selalu miskin, selalu mengemis di atas kekayaan kita sendiri. Itu sebabnya karena pemimpin-pemimpin kita ini terlalu rakus. Dan saya harap kami seluruh Papua, ya, masyarakat seluruh Papua jangan mudah diprovokasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kubu pemerintahan. Kita ini masyarakat. Ya. Koruptor-koruptor ini kita melindungi. Bagaimana Papua bisa maju dari semua sektor pembangunan, baik itu masalah ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tidak mungkin Papua akan bangkit kalau memang kita masyarakat selalu ada masalah sedikit, pejabat-pejabat koruptor ini boleh ditangkap, masyarakat yang selalu ribut segala macam. Ada urusan apa masyarakat pernah mereka memimpin pemerintahan ini jalan, kita yang selalu masuk di dalam sana terus kita ribut dan kita melakukan yang ada keputusan di dalam, tidak toh. Dan oleh karena itu koruptor-koruptor ini ditangkap dan diproses supaya pemimpin-pemimpin generasi muda yang akan datang untuk Papua ini kita bisa sadar akan hukum dan sadar akan firman Tuhan, sehingga kita melakukan segala sesuatu, membangun daerah Papua, membangun masyarakat, itu harus takut kepada Tuhan dan takut kepada hukum yang berlaku. Sehingga pemimpin-pemimpin yang hadir di masa yang akan datang melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Itu yang saya sampaikan, dan jangan masyarakat itu diprovokasi untuk melakukan atau mendukung kejahatan di tanah Papua ini, khususnya di Timika. Masyarakat Mimika jangan takut dengan prosesnya Pak Omaleng, karena Pak Omaleng ini kalau dia melakukan kesalahan, tentu beliau akan diproses secara hukum. Tapi kalau beliau tidak melakukan kesalahan, dia akan pulang. Itu harus percaya masyarakat. Jadi kita harus memberikan dukungan kepada KPK supaya bukan Omaleng saja, semua pejabat di Papua yang melakukan korupsi harus segera ditangkap dan diproses, sehingga Papua ini masyarakat bisa sejahtera, daerah bisa maju seperti daerah lain di Indonesia.